Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai belajar pada siang ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa tadi pelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kita buka dengan pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ke inti, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Silakan yang dipanggil harap ucapan Haldiro. Puji Rahayu, Hadirah. Ulia Sari, Sakit. sakit. Semoga lekas sembuh kalau lemah. Amin. Kemudian Akhira, Hadirah. Daini, Sakit. sakit juga. Ya. Dan semoga lekas sembuh juga. Amin. Nah, sebelumnya Ibu mempunyai gambar dan cerita. Mbak Puji kelihatan? Kelihatan. Mbak Akhira? Kelihatan. Nah, ceritanya seperti ini. Ada Idul Adha tahun lalu, Bu Guru dan segenap masyarakat Kemangguan melaksanakan sholat Idul Adha di masjid. Kemudian setelah selesai, kami berbondong-bondong ke samping masjid untuk melaksanakan penyembelihan kurban. Nah, kemudian setelah selesai, dagingnya itu dibagi-bagikan ke setiap rumah. Dan alhamdulillah satu desa kena kebagian semua karena pas itu kambingnya berjumlah 5, sapinya kalau tidak salah 2. Nah, dengan adanya peristiwa tersebut, kira-kira itu peristiwa apa? Yang tahu? Kurban. Kurban, baik sekali. Nah, untuk materi pada siang hari ini kita membahas tentang kurban. Pelajarannya Vicky, materi pokoknya adalah kurban. Sebelumnya minta tolong Mbak Afira dan Mbak Puji. Tentang materi yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu judulnya tadi kurban ya, temanya kurban. Kita akan membahas yang pertama pengertian dan hukumnya. Kemudian ada sejarah kurban, kemudian ada waktu, tempat penyembelihan kurban dan ketentuan hewan kurban. Nah, untuk pertama yaitu pengertian kurban. Nah, untuk pengertian di sini ada secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu qorobaya qorobu korban. Korbun atau korban ya, yang artinya dekat. Nah, secara istilah apa? Secara istilah yaitu menurut syariat Islam, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat ibadah kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Itu namanya kurban. Ada pertanyaan? Tidak. Paham? Insya Allah. Nah, selanjutnya kita ke hukumnya. Hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Di sini dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 kita hafalkan dalam barang 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna
bin nafli wa huwa sunnatun makum. Aku menyuruhmu kepada Muhammad, aku sungguhnya ya, aku Muhammad sungguhnya diperintahkan untuk berkurban, maka berkurbanlah. Nah, kemudian kita ke materi diskusi. Mbak Puji sama Mbak Afira. Mbak Puji kelompok 1 yaitu tentang sejarah kurban, Mbak Afira tentang waktu, tempat penyembelihan kurban dan ketentuan hewan kurban. Waktunya 2 menit. Sudah? Ya, sudah. Baik, silakan Mbak Puji menyampaikan hasil diskusi kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sejarah tentang kurban. Baik, mungkin sekian dari kami. Bagi dari salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, sebelumnya close untuk Mbak Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdirinya saya di sini guna untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mungkin cukup sekian, apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas untuk Mbak Fira. Terima kasih telah menyampaikan hasil diskusi kalian. Nah, kita bahas sedikit ya tentang tadi sudah disampaikan sama Mbak Puji sama Mbak Fira. Yang pertama, sejarah kurban. Di sini sudah termaktub dalam surat As-Saffat ayat 102 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha fahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, intinya pada surat tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi dalam hidupnya. Bermimpi di situ beliau disuruh Allah untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail. Kemudian karena ragu, Nabi Ibrahim bertanya kepada putranya yaitu Nabi Ismail. Ya Bunayya, hai anakku, sesungguhnya saya bermimpi dalam hidupku, saya menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail menjawab, Qala ya abati if'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Hai bapakku, lakukanlah apa yang Allah suruh kepadamu. Sesungguhnya niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Nah, dari ayat tersebut bahwasanya pada saat itu Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Kemudian karena Allah sudah tahu ketaatan Nabi Ibrahim, maka diganti menggunakan domba. Nabi Ismail tetap hidup karena yang disembelih domba. Nah, dengan demikian maka terjadilah suatu peristiwa yaitu kurban. Itu sejarah dari kurban. Kemudian kita melanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang waktu dan tempat pelaksanaan serta ketentuan kurban. Yang pertama waktunya itu tanggal 10 Dzulhijjah 11, 12, 13 atau 11, 12, 13 tersebut dinamakan ayyamu tasyrik. Hari-hari yang dilarang untuk Berpuasa. Bentar. Nah, kemudian tempatnya di sekitar masjid. Karena untuk apa? Setelah sholat agar mudah ya terjangkau. Kemudian hewannya itu bagaimana? Syarat dan ketentuannya bagaimana? Yang pertama tidak cacat. Kedua harus milik sendiri, bukan barang curian. Yang ketiga harus apa? Ambil Oke, selanjutnya anak-anak silakan tulis apa yang di papan tulis untuk sebagai bahan catatan kalian di rumah. Sudah selesai? Sudah. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Silakan dibaca bukunya, karena setelah ini Ibu akan memberikan beberapa soal untuk menguji kepahaman
Sudah. Ya, karena kalian sudah paham dan tidak ada pertanyaan, Ibu memberikan soal ya. Silakan kerjakan tanpa mencontek, waktunya 5 menit. Sudah? Sudah. Baik, silakan ditukar jawabannya sama temannya. Ya. Kita koreksi bareng-bareng. Nomor 1, soalnya ada 10 ya. Soalnya ada 10, satu nomor nilainya poinnya 10. Jadi 10 kali 10 sama 100. Nomor 1. Pengertian kurban secara bahasa apa Mbak Puji? Mendekatkan diri. Mendekatkan diri. Secara bahasa. Iya. Mendekatkan ya. Betul. Terus nomor 2. Mbak Fira secara istilah Hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah. betul sekali. Nah, nomor 3 sampai 10 silakan kalian naikkan nilainya. Tadi sudah ada caranya dan kasih nilai. Yang benar semua. Siapa? Ada? Mbak Puji. Nilainya 100. Salah 2. Salah 2. Salah 2 berarti nilainya 80. Selesai? Ada yang belum dikoreksi? Ya, untuk karena Mbak Puji nilainya sempurna, berarti pemahamannya sempurna, tidak mencontek Mbak Puji. Insya Allah tidak. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Puji. Silakan ya. Dan Mbak Fira rajin inilah dalam belajar ya. Ya. Agar nilainya sempurna. Boleh disimpan nilainya untuk kenang-kenangan. Oh, ada pertanyaan? Kenapa? Jadi waktu penyembelihan kurban itu tanggal berapa saja ya Bu? Ada yang bisa menjawab? 10, 11, 12, 13. Kita tentang Bu Puji. Pelaksanaannya yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, dan 13 atau ayam tasyrik. Biasanya kalau kalian di rumah itu masih ada gema takbir. Nah, selama masih ada takbir ya, Allah Akbar, itu yang takbir itu takbir yang kalian lah biasanya kan takbir. Nah, itu masih boleh untuk menyembelih kurban. Sampai sini paham? Nah, sebelumnya karena kalian sudah paham, maka Ibu akan simpulkan pelajaran pada siang hari ini. Yaitu tadi kita sudah bahas dari awal hingga akhir tentang kurban. Kurban di sini secara bahasa berasal dari kata orobayakobu, orbun, artinya dekat. Secara istilah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih kurban dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Nah, ketentuan tertentu sini nggak boleh misalkan tanggal 1 Syawal menyembelih kambing dinamakan kurban, itu tidak boleh ya. Karena tadi sudah kita pelajari waktu pelaksanaannya sedemikian rupa. Kemudian dari pelajaran di sini hikmahnya apa? Yang pertama, agar orang yang cukup, bukannya cukup secara finansial, mereka bisa bersedekah atau menyumbangkan sedikit harta mereka untuk tetangganya atau masyarakat yang belum cukup, yaitu berupa penyembelihan kurban. Nah, di sini tapi orang kaya di sini tidak boleh sombong ya, tidak boleh sombong karena harus ikhlas. Nah, demikian kesimpulan pada siang ini. Kemudian untuk materi selanjutnya kalian silakan buka babnya yaitu tentang akikah. Silakan pelajari di rumah dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan ke depan. Kalau tidak ada pertanyaan, nah kita tutup pelajaran pada siang ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, mohon maaf yang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.